Kita hidup di zaman yang penuh kemajuan yang luar biasa. Artificial intelligence berkembang, internet semakin cepat, media sosial menghubungkan miliaran manusia. Komunikasi juga semakin sangat mudah. Tetapi, ironisnya, di tengah kemajuan itu manusia justru semakin sulit memahami perasaan sesamanya. Orang semakin mudah menghina, semakin cepat menghakimi, semakin dingin terhadap penderitaan orang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan modern, yaitu teknologi berkembang tetapi empati turun. Manusia diciptakan untuk berelasi. Dalam iman Kristen, manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk berelasi juga. Kejadian 1 ayat 27 kalau kita membaca, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Artinya, manusia membawa gambar Allah dalam dirinya. Salah satu karakter Allah adalah kasih dan kepedulian. Karena itu, manusia sebenarnya diciptakan memiliki kemampuan untuk mengasihi, memahami, dan merasakan penderitaan sesamanya. Empati bukan sekadar kemampuan sosial. Empati adalah bagian dari rancangan Allah bagi manusia. Ketika seseorang kehilangan empati, sesungguhnya ada sesuatu yang mulai rusak dalam relasi manusia dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan empati yang luar biasa dalam Matius 9 ayat 36 yang dikatakan, "Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka." Perhatikan frase atau penggalan kalimat itu. Tergeraklah hati Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya melihat manusia sebagai angka atau kerumunan. Ia melihat luka mereka, ia memahami penderitaan mereka. Inilah inti empati Kristen, melihat manusia dengan hati Tuhan. Teknologi membuat kita terhubung, tetapi tidak selalu dekat. Secara psikologis, teknologi memang meningkatkan konektivitas. It's okay. Tetapi tidak selalu meningkatkan kedekatan emosional. Hari ini kita bisa berbicara dengan banyak orang tanpa benar-benar mengenal mereka. Kita bisa memberi komentar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Layar membuat manusia merasa berjarak. Karena tidak melihat ekspresi wajah secara langsung, banyak orang menjadi lebih kasar dalam berbicara. Inilah yang dalam psikologi disebut sebagai online disinhibition effect, yaitu keadaan ketika seseorang menjadi lebih berani, impulsif, atau kurang empati saat berinteraksi di dunia digital. Akibatnya apa, saudara? Cyberbullying meningkat, ujaran kebencian meningkat, orang lebih mudah marah, dan sensitivitas terhadap penderitaan sesama itu menurun. Kita mulai terbiasa melihat tragedi hanya sebagai konten. Ngeri ya? Kita men-scroll penderitaan orang lain hanya dalam beberapa detik saja. Hati manusia mulai tumpul. Budaya cepat membunuh kedalaman hati. Teknologi juga membentuk budaya serba cepat, cepat membaca, cepat menilai, cepat bereaksi. Tetapi empati membutuhkan waktu. Untuk memahami seseorang, kita perlu mendengar, kita perlu hadir, kita perlu memperhatikan. Namun dunia digital melatih manusia untuk terus berpindah perhatian. Akhirnya, kemampuan mendengar secara mendalam mulai hilang. Psikologi menjelaskan bahwa empati berkembang melalui hubungan yang nyata dan kehadiran emosional. Tetapi jika manusia terlalu lama hidup dalam interaksi dangkal, maka kemampuan empati bisa melemah. Inilah sebabnya banyak orang sekarang merasa kesepian,
tidak dipahami, dan sulit menemukan hubungan yang tulus. Padahal mereka aktif loh di media sosial setiap hari. Dosa dan menurunnya kasih. Dari sudut teologi Kristen, akar terdalam menurunnya empati adalah dosa. Dosa membuat hati manusia menjadi egois. Manusia lebih fokus pada dirinya sendiri dibanding penderitaan sesama. 2 Timotius 3 ayat 1-2 berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ayat ini sangat menggambarkan zaman modern saat ini. Budaya digital seringkali mendorong manusia mencari validasi, perhatian, popularitas, dan kepuasan diri. Akibatnya, orang mulai kehilangan kepedulian yang tulus. Kasih berubah menjadi pencitraan, kepedulian berubah menjadi konten. Bahkan, terkadang orang membantu hanya supaya direkam dan dipuji. Padahal kasih Kristen yang sejati bukan tentang penampilan luar, tetapi tentang hati yang sungguh mengasihi. Tuhan Yesus dan pemulihan empati. Kabar baiknya, Tuhan mampu memulihkan hati manusia. Semakin dekat seseorang dengan Kristus, seharusnya semakin lembut pula hatinya. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni." Empati Kristen lahir dari hati yang diubahkan Roh Kudus. Ketika seseorang hidup dengan Tuhan, dia akan belajar mendengar, belajar mengampuni, belajar memahami, dan belajar mengasihi tanpa syarat. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, Dia mempraktikkannya. Dia menyentuh orang sakit, Dia mendengar orang berdosa, Ia menangis bersama yang berduka. Inilah teladan bagi orang percaya di era digital. Teknologi boleh berkembang, tetapi hati kita harus tetap manusiawi. Lalu, bagaimana kita orang Kristen harus bersikap? Pertama, gunakan teknologi dengan kesadaran rohani. Jangan biarkan media sosial membentuk hati kita menjadi dingin. Kedua, belajar mendengar lebih dalam. Kadang orang tidak membutuhkan nasihat panjang, mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengar. Ketiga, bangun relasi nyata. Luangkan waktu bersama keluarga, teman, dan sesama jemaat tanpa gangguan layar. Keempat, minta Tuhan melembutkan hati kita. Karena empati sejati bukan hanya kemampuan psikologis, tetapi buah dari kasih Allah dalam hidup manusia. Akhirnya, kita akan melihat secara realita teknologi akan terus berkembang. Artificial intelligence akan semakin canggih, dunia digital akan semakin maju. Tetapi jangan sampai hati manusia kehilangan kasih. Karena secanggih apapun teknologi, dunia tetap membutuhkan manusia yang mau peduli, mau mendengar, mau memahami, dan mau mengasihi. Kiranya sebagai orang percaya, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi menjadi pribadi yang penuh empati seperti Kristus. Sebab dunia modern tidak hanya haus informasi, dunia juga haus kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Jika renungan ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada orang lain, agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Soli Deo Gloria, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.